Halo, berjumpa lagi dengan saya In Handayani. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana strategi untuk menjadi sukses dan produktif di zaman now. Ya, yang pertama itu adalah harus fokus. Ya, jadi fokus. Dalam satu hari itu, usahakan satu fokus itu terkerjakan atau terlampaui. Ya, jadi misalnya punya 3 fokus ya hari ini, tapi main fokusnya itu satu karena sangat sulit untuk tiga-tiganya fokus secara bersamaan ya. Kalau punya 5 list ya, ada satu yang sebagai main fokus. Itu penting sebagai langkah awal untuk produktif dalam hari tersebut. Yang kedua, organize ya. Jadi punya planner ya, bulanan planner, jadi setiap harinya tuh ketahuan ada acara apa, atau mingguan yang bisa ditulis dalam hariannya itu apa yang akan dilakukan ya. Jadi jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa tahu aktivitas yang akan dikerjakan ya, karena kita nggak mau waktu itu terbuang dengan percuma ya. Jadi harus produktif. Yang ketiga itu harus optimis ya, selalu optimis, berthinking positif ya, tetapi realistik ya. Tidak mungkin misalnya kalian punya list 10 begitu dalam satu hari, itu kayaknya impossible banget kecuali hal yang kecil-kecil ya. Tetapi harus selalu mencoba punya list to do setiap hari atau setiap minggu, kemudian nanti dicoret kalau sudah selesai ya. Kemudian networking. Jadi kita di dunia ini nggak bisa hidup sendiri. Kita harus punya networking, harus punya jalinan, harus punya friends ya, harus punya teman-teman yang bisa mendukung kita. Dan pada saat kita bersedih ada teman yang bisa menenangkan kita. Pada saat kita gembira kita punya teman untuk berbagi. Jadi kita harus selalu punya teman-teman baru. Setiap harinya kita mencari teman baru, tapi kita juga harus punya teman lama yang kita maintain ya, karena teman itu penting. Keluarga juga penting ya. Ingat, carilah teman yang tidak toksik ya, karena kalau teman yang toksik bikin tidak produktif dan bikin tidak sukses. Oke? Justru akan bikin drain ke diri kita ya. Jadi ingat itu, jangan dapat teman yang toksik. Kemudian yang kelima itu selalu memiliki impian-impian baru ya, atau impian-impian lama dituliskan pakai tangan ya, jangan pakai komputer, jangan diketik ya, ditulis pakai tangan. Saya kadang-kadang pakai jurnal yang namanya manifestasi jurnal ya. Jadi isinya adalah gratitude atau pujian-pujian kita, rasa syukur pada Sang Pencipta. Kemudian kita tuliskan impian kita tuh apa. Tentunya impian yang realistik ya. Impian yang realistik kita tuh ingin apa, ingin bagaimana, dituliskan saja. Karena ada buku yang berjudul ya, You Write Then Happen. Oke, jadi setelah kita menulis itu akan terjadi ya, dan itu terbukti. Saya juga seperti itu. Kalau teman-teman nanti pengen video tentang itu dan contohnya akan saya bagi ya, tulis di komen ya. Kemudian kalau merasa jenuh, kalian harus take a break ya. Jenuh misalnya capek gitu, take a break, misalnya nonton YouTube, kemudian bisa juga baca majalah, nonton TV, nonton sinetron gitu ya. Kemudian yang ketujuh harus bisa memotivasi diri sendiri. Nah, memotivasi itu tergantung, bisa lewat berbicara dengan orang, melihat YouTuber yang memang memberi motivasi, kemudian berbicara dengan orang tua, dengan tetangga, dengan kakek, dengan nenek, dengan siapa saja. Yang penting tiap hari itu harus full of motivasi ya. Kalau misalnya sedang jenuh banget, sedang rasanya lemes, nggak tahu apa-apa, tidur ya sebentar, kemudian nanti bangun, berdoa ya, kemudian meneruskan apa yang akan dilakukan. Tapi harus ada motivasi setiap hari. Kemudian remember, always do your best. Jadi kalau melakukan apa-apa itu jangan setengah-setengah ya. Jadi always do your best ya. Jadi misalnya ada angka dari 0 sampai 10 itu, usahakan apa yang kita lakukan sampai mendekati angka 10 ya. Karena yang kita lakukan maksimum itu nanti hasilnya juga akan maksimum begitu. Kemudian be start where you are. Jadi dimanapun kalian berada,
jadilah seorang star ya. Jadi dikit-dikit yang penting do your best gitu ya. Nggak perlu harus berkompetisi dengan orang lain, jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain ya, tetapi selalu do your best gitu, apapun ya, apapun yang dilakukan. Suka masak ya, do your best in masak. Suka menulis, do your best in menulis ya. Jadi apapun yang disukai dan selalu ditulis supaya kelihatan kalau kalian itu produktif ya. Karena kalau tidak ditulis ya kita tidak tahu, seperti halnya uang ya. Kalau kita punya uang terus kita main menghabiskan uang tersebut, kita nggak tahu itu tadi untuk apa ya. Tapi kalau kita tulis pengeluaran kita tahu apa yang kita beli begitu ya. Kemudian tiap hari adalah proses belajar ya. Jadi belajar itu bukan hanya pelajaran yang di sekolah ya, tapi pelajaran yang lain ya. Misalnya sudah ada pelajaran di sekolah, tapi kalian misalnya suka menjahit ya, mungkin kalian belajar menjahit dari YouTube ya, YouTuber ya. Kemudian juga misalnya suka craft ya, atau seni melukis misalnya ya. Nah, itu belajar. Jadi apapun yang membuat kalian tuh happy. Jadi kalau kita sudah banyak pekerjaan rumah misalnya dari sekolah itu, kita kan juga ingin hati kita atau sanubari kita itu juga bahagia. Nah, kita bahagian sanubari kita itu dengan belajar sesuatu ya. Jangan hanya misalnya tidur-tiduran atau malas-malasan. Jadi pikirannya itu selalu bekerja ya. Kemudian juga jangan takut untuk bilang no kalau memang kalian itu nggak mau melakukan itu terhadap teman ya. Kalau terhadap orang tua kan kadang-kadang kita sungkan ya, tetapi kalau terhadap teman, kalau kita memang sibuk, ada acara, kita ingin misalnya belajar meditasi ya, hari itu ya nggak usah pergi sama teman gitu ya. Kemudian kalau kita punya list ya yang kira-kira harus dilakukan cepat gitu ya karena deadline, ya lakukan more dari list tersebut ya. Kemudian percaya pada diri sendiri dan yakin bahwa kalian itu bisa melakukannya. Semua barang yang kelihatan itu bisa dilakukan asalkan mau. If there is a will, there is a way gitu ya. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Kemudian buatlah kehidupan itu balance ya. Jadi antara kesehatan badan, kesehatan sanubari, dan kesehatan pikiran itu balance. Usahakan ya. Jadi jangan hanya kerja terus atau main terus. Jadi dibagi waktunya. Makanya perlu ditulis itu. Kalau saya kadang-kadang saya tulis ya, saya punya kolom sebelah kiri di tulisan itu, di note itu jam ya, 6 sampai 7, 7 sampai 8, 8 sampai 9, 9 sampai 10 dan seterusnya. Kemudian sebelah kanan itu aktivitas. Jadi saya tahu saya itu paling aktif jam-jam berapa. Kemudian nanti itu dilihat lagi, jadi keesokan harinya saya bisa melakukan hal yang sama. Kemudian yang terakhir, selalu berdoa dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, selalu mohon petunjuknya secara fokus, secara serius, secara khusyuk ya, berdoa agar diberikan jalan, diberikan petunjuk, diberikan kesehatan sehingga kalian bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan fokus, dengan organize dan produktif ya. Saya yakin kalau kalian bisa menerapkan hal-hal tersebut, kalian akan menjadi seseorang yang sukses dan juga produktif. Sukses itu bukan berarti hanya uang ya. Sukses itu adalah tercapai apa yang kalian inginkan, baik secara fisik, mental ya, dan membuat kalian happy dan peaceful, tentrem, nggak gelisah, nggak panik ya. Jadi itu ya. Jadi ingatlah, dan intinya hari-hari kalian itu harus produktif. Caranya adalah kalian harus fokus apa yang akan dilakukan dalam hari itu ya. Jadi nanti kalau sudah per hari, kemudian per minggu ya, jangan biarkan waktu itu berlalu dengan percuma ya. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan di komen. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai bertemu lagi. Salam produktif dan salam hangat. Bye bye.